masih banyak. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan ilmu yang Bapak berikan itu dapat dengan mudah diterima. Oke, silakan kita kelas berdoa. Seluruhnya diucap dan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, agar kita lancar, mari kita berdoa bersama. Doa dipimpin saya sendiri. Selesai. Oke, hadir semua ya kelas hari ini. Oke, jadi semangat kehadiran ini harus tetap ditingkatkan untuk hari-hari berikutnya ya. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya saya review kembali pembelajaran kita yang lalu. Ya, siapa yang masih ingat pembelajaran Bapak yang pertemuan yang lalu? Nurul. Yaitu persyaratan proteksi, yaitu sertifikat dan kecepatan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Nurul. Siapa lagi yang masih ingat pembelajaran? Oke, hendak. Oke, bagus sekali, berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, Fitri. Memilih alat-alat proteksi sesuai dengan kebutuhan seperti penggunaan sekren dengan kebutuhan alat lebih. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, itu pembelajaran kita yang lalu tentang alat-alat proteksi ya. Penggunaan alat proteksi ini bagi kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Selain bisa mengamankan motor, juga untuk mengamankan kita sebagai pengguna. Ya. Oke, itu pembelajaran kita yang lalu tentang alat-alat proteksi. Ya. Nah, penggunaan alat proteksi ini bagi kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Selain bisa mengamankan motor, juga untuk mengamankan kita sebagai pengguna. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah, coba anak-anakku perhatikan di layar. Ya. Oke. Jadi pada pembelajaran kita ini, kita tanya, kita amati, kita coba, kita nalar, kita sampaikan, dan kita bisa, ya. SMK Bisa. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya yang anak harus tahu, yang pertama, ya, dengan melihat gambar kerja dan petunjuk di LKPD, peserta didik mampu merangkaikan sistem proteksi instalasi motor listrik pada trailer, ya. Nah, itu tujuan yang pertama. Jadi anak-anakku setelah melihat gambar itu harus mampu merangkaikan, ya, sistem proteksi pada trailer. Kemudian tujuan yang kedua, ya, setelah merangkai sistem proteksi, anak-anakku harus mampu menguji rangkaiannya, apakah berfungsi atau tidak, ya, pada trainer. Kemudian tujuan yang ketiga, ya, anak-anakku harus bisa membuat laporan hasil kegiatan proyeknya. Karena pembelajaran kita hari ini adalah project based learning, ya, pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anakku harus bisa mengetahui yang ketiga ini, ya, ketiga tujuan pembelajaran ini pada hari ini. Oke, paham ya? Paham. Oke, bagus ya, sudah paham. Selanjutnya, coba perhatikan tayangan di video Bapak, ya. Diamati, dibaca baik-baik, ya. Nah,
Di sini ada contoh kasus. Ya, coba dibaca. Di sebuah pabrik gergaji kayu terdapat beberapa motor listrik 3 pas. Ya, yang digunakan untuk memproduksi bahan baku pembuatan mebel. Ya. Untuk mencapai target produksi, maka motor listrik ini bekerja dalam jangka waktu yang lama. Ya. Tanpa henti dan beban motor yang terkadang melebihi batas. Nah, kemarin pemilik pabrik itu meminta bantuan kepada tim listrik unit produksi SMK Negeri 8 Bulukumba untuk memasang rangkaian pengaman. Nah, jadi ini proyek kita yang akan kita buat, ya, memasang rangkaian pengaman motor listrik tersebut agar motor listrik bisa aman digunakan dan operator pada pabrik tersebut dapat aman bekerja di sekitar motor listrik tersebut. Oke, ketua kelas bantu Bapak bagikan LKPD ke tiap kelompok ya. Nah, lihat kelompoknya di situ. Kelompok berapa? Oke, makasih ya. Nah, buka LKPD-nya ya. Di situ ada jenis proyek yang dipilih. Ditulis ya, jenis proyeknya apa yang kamu pilih dari pemaparan masalah di atas. Kemudian nama-nama anggota kelompoknya ditulis ya, nama-nama anggota kelompoknya ditulis ya, nama-nama anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak akan bentuk kerjanya, ya, proyeknya. Kemarin kan Bapak sudah sampaikan pembagian kelompoknya ya, di grup WA-nya ya. Nah, sudah dibaca Pak? Ya, pembagian kelompok di grup WA-nya. Bapak bagi kelompoknya itu berdasarkan asesmen awal kemarin pertemuan yang lalu. Bapak telah mengasesmen ya. Jadi anak-anakku dalam satu kelompok ini bergabung, ada yang kategori bisa, kurang bisa, dan belum bisa dalam satu kelompok ini ya. Jadi sudah duduk ya bersama dengan kelompoknya ya. Oke, silakan diisi di LKPD-nya itu nama-nama kelompoknya. Nah, kemudian materi pembelajarannya itu yang minggu lalu juga sudah saya share ya di grup WA-nya, itu dilihat, dibaca-baca lagi. Nah, oke, jadi kembali ke masalah yang Bapak sampaikan ini di video Bapak ya Mas, ya, bahwa di sini ada permasalahan yang ingin dipecahkan bersama. Ada mengamankan motor dari hubungan singkat ya, atau arus lebih. Kemudian dari beban lebih. Ya, karena di sini dikatakan bahwa motor ini bekerja tanpa henti. Tentu beban motor ini sangat besar ya. Nah, itu perlu dibuat pengamannya atau proteksinya. Nah, tugas ini merupakan proyek kita. Nah, silakan dari pemaparan Bapak ini, tiap kelompok itu memilih ya proyeknya yang akan diselesaikan berdasarkan masalah ini. Nah, di LKPD itu Bapak juga telah memberikan langkah-langkahnya. Ya, silakan dibaca dan didiskusikan kepada kelompoknya. Ya, oke? Nah, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, mau pilih proyek yang mana, ya. Kemudian pembagian tugas di kelompoknya juga silakan didiskusikan, ya.
Sudah disiapkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Tugasnya masing-masing ya. Sudah ditentukan juga apa proyek yang akan dibuat. Nah, sekarang mungkin sepakati waktu dulu jadwal pembuatan proyek kita ini. Di LKPD-nya itu sudah ada formatnya, silahkan diisi ya, dirembukkan bersama ya, di LKPD-nya ya. Nah, jadwal pembuatan silahkan diisi yang baik. Mengamankan motor listrik dari hubungan singkat. Saya pengen penjelasan. Saya penjelasan kerja kita. Dia gambar Ilham menyiapkan alat saya menyiapkan alat dan bahan itu Ilham, menyiapkan gambar rangkaian itu Dian, merangkai saya, terus membuat laporan LKPD itu. Oke, sekarang sudah dibagi di kelompoknya tugasnya masing-masing ya. Sudah ditentukan juga apa proyek yang akan dibuat. Nah, sekarang mungkin sepakati waktu dulu jadwal pembuatan proyek kita ini. Di LKPD-nya itu sudah ada formatnya, silahkan diisi ya, dirembukkan bersama ya di LKPD-nya ya. Ya, jadwal pembuatan proyeknya silakan diisi. Ya, diisi kelompok 1 diisi, kelompok 2 diisi jadwalnya. Misalnya hari ini Sabtu, ya jadwalnya ini apa persiapan, ya jam sekian sampai jam sekian itu diisi ya, pembuatan jadwalnya. Oke, sudah mengisi jadwal, silakan diisi yang baik. Jadi jadwal ini merupakan kesepakatan kalian tentang pembuatan proyeknya, ya, supaya ada time schedule, jangan sampai sudah 1 bulan proyeknya nggak selesai, ya karena tidak ada time schedule-nya. Nah, silakan. Kamera 1 bulan aktif.
Ya. Oke, gimana? Pembuatan jadwalnya sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah membuat jadwal, silahkan kamu lanjutkan ke tahapan selanjutnya yang ada di LKPD. Coba lihat apa, diskusikan, ya. Tahapan selanjutnya apa? Membuat gambar rangkaian, ya. Jadi silahkan anakku buat gambar rangkaian di LKPD-nya, ya, ya, digambar sesuai dengan jenis proyek yang telah dipilih. Ya. Bapak beri waktu 10 menit berdiskusi untuk menggambar rangkaiannya. Jangan terlalu di tengah. Progresnya sudah 25%. Gambarnya? Oke. Sudah? Oke. Kita tunggu kelompok 1 yang belum. Oke. Sebentar saya keliling untuk mengecek progres dari proyeknya ya. Saya akan keliling mengecek progresnya. Jadi harus sesuai dengan time schedule yang anak-anak sudah buat. Belajar anak untuk belajar kita membuat proyek. Karena ke depan kalau anak-anak sudah selesai dari sini, dari SMK itu kan memang dipersiapkan untuk siap kerja ya. Nah, kalau kita selesai di sini, ya anak-anak sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan proyek di perusahaan. Ya. Kalau di perusahaan kita kerjakan itu memang harus tiap jamnya itu ada time schedule apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kamu dapat proyek kelistrikan membuat instalasi rumah misalnya, sudah diberikan kepercayaan oleh orang, waktunya dijanji 1 bulan, tapi 2 bulan, 3 bulan instalasinya tidak selesai. Itu karena tidak membuat target, tidak ada jadwal yang dibuat. Oke, ya, paham ya? Baik. Oke, sudah selesai gambarnya?
Yang kelilingnya mau lihat dulu. Kalau kelompok 3 pilih apa proyeknya? Proyeknya pengamanan beban lebih motor dengan menggunakan tol. Oh iya, ini gambarnya. Oke. Kelompok 2 apa proyeknya kelompok 2? Mengamankan ya rangkaian proteksi motor 3 pas dari arus lebih ya dengan sekring. Oke, ini gambarnya. Oke, RST. Oke, bagus. Kelompok 1 mana? Saya lihat gambarnya. Yang ini. Apa proyeknya apa? Yang dipilih? Oke, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi progresnya sudah meningkat ya. Ya, ini patut saya apresiasi ya supaya kedepannya lebih giat lagi ya. Oke. Nah, setelah kamu membuat gambar, gambar itu akan dirangkaikan ke trailer yang ada di samping kiri saya. Trailer ini ya, yang ini. Ya, jadi sudah disiapkan alat dan bahannya. Sebentar anak-anakku bergiliran naik merangkai dan menguji hasilnya ya. Kalau kelompok 1 adalah jenis proyeknya adalah rangkaian proteksi motor dari arus lebih atau hubungan singkat dengan menggunakan MCB. Itu kelompok 1. Kelompok 2 rangkaian proteksi motor dengan menggunakan sekring ya. Kalau kelompok 3 coba dijelaskan apa? Mengamankan motor listrik dari beban lebih dengan menggunakan motor. Dengan menggunakan motor. Oke. Perhatikan, siap? Siap. Oke. Nah, mungkin kalau sudah digambar, ya silakan. Kelompok berapa yang akan naik merangkai di trailer dulu rangkaiannya? Kelompok 1. Oke, siapa? Jangan lupa karena kita bekerja pada area bertegangan, ya K3-nya harus diperhatikan. K3-nya ya, pakai helm, pakai kostum, pakai sepatu. Ya, siapa yang akan naik? Yang tadi berdasarkan pembagian tugas siapa? Nanda sama Nurdin. Ya silakan. Ya, Nanda sama Nurdin, silakan. Ya, dipersiapkan nak K3-nya. Nah, itu terbalik nak. Terbalik. Ya, terbalik. Di atas dilihat. Oke, silakan nak. Oke. Siap. Jangan terlalu dempet, kasih jarak. Dari belakang. Sambil saya nilai ya. Ya. Jadi penilaiannya mohon diperhatikan kelompok lain. Jadi ini juga merupakan salah satu penilaian saya. Ya, jadi penilaiannya itu ada berapa macam? Penilaian kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, kemudian psikomotorik ini pada saat praktek seperti ini. Ya.
Sudah dirangkai? Oke, coba saya lihat dulu rangkaiannya. Mundur dulu, bahaya. Harus tetap mengutamakan keselamatan kerja ya. Oke. Oke. Oke, coba diuji rangkaiannya. Apakah motornya jalan atau enggak? Coba diuji. Oke, matikan. Ya. Satu kali lagi uji, coba. Dinyalakan, coba satu kali lagi. Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, bagus sekali ya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nak, silahkan dicatat di LKPD-nya hasilnya ini. Sebentar kamu presentasikan ya. Ya, silahkan duduk kembali. Laporan ya di LKPD itu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali. Oke, jadi kelompok 1 sudah merangkai dan menguji rangkaiannya. Jadi kelompok 1 dibuatkan laporannya ya di LKPD itu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 coba dikotakkan dulu jadi proyeknya. Mengamankan motor listrik dari arus berlebih atau hubung singkat menggunakan teknik. Oke, jadi silakan yang mau merangkai dan menguji silakan ke trainer. Jadi kasih jarak ya. Ya. Ini namanya siapa? Fitri sama Firman ya. Fitri sama Firman. Di situ terus mereka. Jelas. Ya, pelan-pelan saja sedikit terus tunggu. Ya, menggunakan sekring ya. Oke. Dulu. Perhatikan dulu. Kamera ini teman-teman. Oke, coba diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba Fitri uji coba. Oke, matikan. Nah, oke ya. Terus sekali ya. Jadi RST ya. Ini masuk. Oke, silakan dibongkar nak.
Jadi anak-anak yang di bawah ini buat laporannya, terus sebentar dipresentasikannya. Oke, selesai. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 silakan diisi LKPD-nya, dibuat laporannya, untuk dipresentasikan hasilnya. Ya. Oke, SMK? Bisa. Kita? Bisa. Oke, berikan tepuk tangan untuk oke, bagus sekali ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dipersiapkan APD-nya. Jadi yang sudah silakan dibuat laporannya di LKPD untuk dipresentasikan sebentar di depan laporannya ya. Kasih jarak. Oke, sekarang sudah? Oke, dimatikan coba, dimatikan. Oke, kelompok 2. Bagaimana cara mengetes kalau motor ini misalnya terjadi beban lebih? Gimana caranya ngetesnya? Yaitu dengan cara mengetes tor ini jika terjadi beban lebih, yaitu dengan menusuk yang benda ini, terus untuk yang mengatur tegangan memutar benda ini, terus untuk yang itu apa? Reset. Terus ini mengembalikan itu stop. Ya. Oke. Jadi kalau mau diuji bahwa ini terjadi beban lebih misalnya, ya dengan menekan tombol yang kecil ini ya. Ya, Tes. Oke, bagus sekali. Ya. Silakan dicoba dinaikkan lagi. Oke, dimatikan coba. Oke. Silakan kelompok 2 dirapikan. Ya, usahakan setiap bekerja itu harus rapi. Ya, dikembalikan ke tempatnya. Disusun rapi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Nah, anak-anakku sudah merangkai dan menguji rangkaian dan alhamdulillah sudah berhasil. Ya, baik itu dengan menggunakan MCB, dengan menggunakan checkring, dan dengan menggunakan proteksi beban lebih yaitu STOR. Ya, thermal overload relay. Oke. Nah, selanjutnya diisi rangkaian KPD-nya. Ada poin-poinnya di situ. Silakan ditulis hasilnya untuk dipaparkan di depan. Ya, oke. SMK Beda. SMK Beda. Oke, semangat.
menyampaikan laporan hasilnya. Jadi anak-anakku bisa mempergunakan sumber informasi dari internet, ya bisa. Silakan dibuka HP-nya, ya, di browsing ya, untuk menambah wawasan dan informasi tentang kegiatan kita hari ini. Silakan sambil melihat LKPD-nya itu. Di grup WA juga saya sudah kirim contoh-contoh media pembelajaran kita hari ini, bisa anak-anakku buka dan pelajari. Kemudian bagaimana menentukan arus pada motor, pada relay, pada power, itu juga ada aplikasinya, sudah saya share di HP. Sudah dilihat ya? Nah, coba dilihat aplikasi untuk menentukan arus ya, tanpa kita menghitung secara manual, itu ada saya kirim. Silakan dipelajari jika anak-anakku ada waktu luang di rumahnya ya. Silakan dibuka-buka. Sampaikan juga ke saya melalui grup WA jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Silakan. Saya berikan waktu 5 menit untuk membuat hasilnya, laporannya ya. Siapa lagi yang juga tugas? Firman sama? Oh ya, silakan nak di sini. Dapatkan laporannya di depan teman-temannya. Perkenalkan kelompoknya. Jadi proyek yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi hasil proyek laporan kelompok kami. Nama proyek kami yaitu mengamankan motor listrik dari arus lebih atau hubung singkat menggunakan sekring. Kelompok kami memilih judul proyek yaitu membuat rangkaian pengaman motor listrik 3 part dengan menggunakan sekring. Langkah yang kami lakukan dalam proyek ini membagi tugas dalam kelompok, yaitu ada yang membuat gambar, ada yang membuat rangkaian dan menguji rangkaian. Fungsi utama sekring adalah sebagai alat pengaman rangkaian kelistrikan. Ada motor listrik dari kemungkinan adanya hubung arus pendek sehingga terhindar dari resiko konsleting listrik atau arus listrik yang terputus. Oke. Sekian dari Sampingnya siapa? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Nah, jadi itu hasilnya ya. Bagaimana tadi waktu merangkai berhasil? Berhasil. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Siapa? Silakan perkenalkan diri dan perkenalkan temannya. ingin menyampaikan hasil laporan kami. Nama laporan kami, kelompok kami memilih judul proyek yaitu membuat rangkaian pengaman motor listrik 3 pas dengan menggunakan SUV. Langkah awal yang kami lakukan dalam proyek ini membagi tugas dalam kelompok. Ada yang membuat sketsa gambar, ada yang menyiapkan alat dan bahan, memilih rangkaian. Penentuan ampere MCB harus lebih besar dari arus nominal motor sebagaimana yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Hasil dari proyek ini rangkaian proteksi motor berfungsi dengan baik. Oke. Menggunakan apa ya? Ampere apa? Ampere. MCB ya? Ya, MCB yang digunakan MCB apa? Berapa pas? 3 pas. 3 pas. Oke. Jadi MCB 3 pas. Perhitungan arusnya kan sudah dilakukan pada minggu lalu ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok
dari beban lebih dengan menggunakan TOR. Kelompok kami memilih judul proyek yaitu membuat rangkaian pengaman motor listrik 3 pas dengan menggunakan TOR. Langkah awal yang kami lakukan dan dari proyek ini membagi tugas dalam kelompok. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat rangkaian. Hasil yang dapat kami ambil yaitu dengan cara mengamankan motor listrik ketika jadi beban lebih dengan menggunakan TOR atau thermal overload relay. Sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 dan 1 mungkin ada yang bertanya, silakan. Kepada kelompok 3. Oke, silakan Pak, berdiri. Bagaimana cara mengetim pada TOR? Bagaimana cara menyeting arus pada TOR? Oke, mungkin bisa diperlihatkan langsung di trainer, silakan. Fitri ke sana diperlihatkan oleh kelompok 3. Cara menyeting arusnya, Cara menyeting arus yaitu ya dibuka sampingnya. Oke. yaitu dengan cara memutar atau menentukan arus berapa arus yang akan diurut dengan cara memutar benda ini. Nah, itu caranya ya. Kalau Oke, itu ya. Oke, silakan duduk kembali. Cara menyeting arusnya. Jadi dengan memutar skala arus yang ada pada TOR ya. Tetapi harus diperlihatkan juga arus nominal yang ada pada motor yang kita gunakan. Kemudian, nah itu baru pertanyaan Putri, karena di HP aplikasi yang saya kirimkan itu ada cara mengatur arus pada TOR sesuai dengan motor yang kita gunakan ya. Silakan dibuka itu aplikasinya. Tinggal dimasukkan di situ berapa arus nominal motornya berapa, tegangan motornya berapa. Maka setelah kita memproses itu akan muncul berapa arus yang harus disetting pada TOR atau thermal overload. Oke, berikan tepuk tangan untuk ya. Ini sangat menarik belajar hari ini ya. Oke. Sudah diisi semua? Termasuk evaluasinya yang ada pertanyaan-pertanyaannya di KPD-nya silakan diisi semua ya. Ya? Sudah diisi semua ya? Coba diperhatikan baik-baik. Ada itu tes formatifnya di LKPD itu dijawab juga karena itu akan menjadi penilaian saya juga. Karena LKPD itu kan akan dikumpulkan. Ya. Ya dilihat ya. Dilihat kembali LKPD-nya. Sudah? Sudah yakin? Sudah selesai? Oke, diperhatikan baik-baik sebelum kita selesaikan sesi ini. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 juga? Masih? Oh iya. Silakan dilengkapi dulu. Oke.
Jadi proses proyek kita hari ini sudah selesai. Anak-anak juga sudah mempresentasikan laporannya. Dan saya ingin anak-anakku tugasnya itu membuat laporan lengkapnya ya, seperti laporan penelitian atau makalah, laporan praktik pada umumnya. Itu kita tunggu besok harus dikumpulkan ya. Ya laporannya. Oke. Ya sudah. Oke. Kalau sudah selesai saya kumpulkan LKPD-nya untuk saya nilai dulu periksa tes informatiknya ya. Oke, saya periksa dulu. Sudah terkumpul semua ya? Jadi sebentar ya, Bapak akan mengirim link Google Form, itu juga harus dijawab ya. Ya sebentar ya. Semuanya bawa HP-nya ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah mempresentasikan laporan, juga sudah menggambar rangkaian proteksi yang telah dipilih sesuai dengan proyeknya. Kemudian kita telah merangkaikan ya. Ya, kita telah merangkai dan menguji. Ya. Mungkin dari anakku ada yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, silakan. Sudah jelas semua? Sudah Pak. Nah, jadi pembelajaran kita ini proyeknya sudah diselesaikan ya. Nah, selanjutnya ya, saya atau anak-anakku dari kelompoknya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, sebelum kita akhiri. Ya. Ada yang mau menyimpulkan? Kelompok 3 coba menyimpulkan tadi apa yang dilakukan proyeknya, silakan. Nurul. Yaitu dengan Mungkin perlu perkenalan diri dulu kelompoknya ya. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Senti, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyimpulkan hasil kerja proyek kami. Proyek kami mengambil judul proyek yaitu mengamankan motor listrik dari beban lebih dengan menggunakan TOR atau thermal overload relay. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi beban lebih pada motor, dan yaitu dengan cara menggunakan TOR atau thermal overload relay. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek tadi tentunya banyak sekali pengalaman yang kita bisa dapatkan ya. Seperti bagaimana kita membagi tugas ketika kita mendapatkan sebuah proyek. Kita harus dibagi-bagi. Jangan satu orang yang mengerjakan semuanya. Jadi itu kita diajarkan di situ. Bagaimana kita membagi pekerjaan kepada teman kerja kita, teman kelompok. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, yang kedua adalah bagaimana kita mengatur jadwal. Anak-anak sekolah juga harus ada jadwalnya, ya. Harus ada jadwal yang dibuat. Apa kegiatan saya yang akan saya lakukan setiap waktunya, ya. Itu paham? Paham. Kemudian di proyek itu kita harus membuat gambar dulu, utamanya yang teknis. Kita harus buat gambarannya dulu sebelum kita merangkai pada panel atau sebelum kita menguji, ya. Setelah itu kita buat laporannya bagaimana, ya. Oke.
sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan. SMK? Bisa. SMK dalaman? Bisa. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya refleksinya di Belkom itu saya sudah kirim di grup WA tadi, saya sudah kirim. Silakan dicek di HP-nya masing-masing, ya. Itu diisi refleksi. Di situ ada pertanyaan, refleksi pembelajaran kita hari ini. Di situ ada pertanyaan, silakan diisi. Saya tunggu sampai besok, ya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, itu anak-anakku harus jawab ya pertanyaannya. Oke, evaluasinya sudah ya. Ya, saya akan evaluasi pembelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan setelah saya melihat LKPD-nya, ada beberapa orang yang mendapatkan nilai sempurna. Yaitu ada Fitri, ada Nanda, ada Nurul. Berikan tepuk tangan. Yang lain jangan patah semangat, harus tetap semangat belajar ya. Oke. Pembelajaran kita berikutnya adalah semester ya. Jadi ini akhir pertemuan kita. Jadi anak-anakku akan tugas minggu depan. Ya. Nah, oke. Sebelum kita tutup, mungkin baca doa dulu hari ini. Ya, kelas. Silakan baca doa. Seluruhnya Indonesia dan kita kepada kabur. Ya, punishment untuk kalian yang sudah berjuang pada hari ini mengikuti pembelajaran Bapak, ya, sehingga pembelajaran ini menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, terima kasih ya atas bantuannya. Jadi atas kegiatan mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum.